Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Ulandari, NIM 203820424142 akan menyelesaikan tugas UTS Matkul Ulumul Hadis, yaitu tentang secara singkat sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada periode Nabi. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membina umat Islam selama 23 tahun, masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diwujudkannya hadis. Wahyu yang diturunkan Allah kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah satu-satunya contoh bagi para sahabat, karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada periode sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, wafat 13 Hijriah atau 634 Masehi. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, wafat 23 Hijriah atau 644 Masehi. Utsman bin Affan, wafat 35 Hijriah atau 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib, wafat 40 Hijriah atau 661 Masehi. Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebut Al-Khulafah Al-Rasyidin, dan periodenya bisa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, maka berakhirlah era sahabat besar dan menyusul era sahabat kecil. Di antaranya sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode Al-Khulafah Ar-Rasyidin dan yang cukup besar perannya dalam periwayatan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Aisyah, istri Nabi, wafat 57 Hijriah atau 578 Masehi. Abu Hurairah, wafat 58 Hijriah atau 678 Masehi. Abdullah bin Abbas, wafat 68 Hijriah atau 687 Masehi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, wafat 73 Hijriah atau 692 Masehi. Dan Jabir bin Abdullah, wafat 78 Hijriah atau 697 Masehi. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada periode tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja pada masa ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Pada masa ini Al-Quran sudah berkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada masa Al-Khulafah Ar-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebarkan ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Yang keempat, sejarah periode dan perkembangan hadis pada periode tabi'in. Masa ini dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in berakhir adalah periwayatan hadis pada masa tabi'in adalah karena dikodifikasi hadir mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengkelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasa maupun dalam penyusunannya. Masih bercampur antara hadis Nabi dengan haul sahabat dan tabi'in. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada periode setelah tabi'in. Pengkodifikasian hadis pada masa setelah tabi'in dimulai sejak kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dilakukan oleh tentara Tartar
656 Hijriah atau 258 Masehi, yang kemudian kekhalifahan Abbasiyah dihidupkan kembali oleh dinasti Mamluk dari Mesir. Setelah mereka berhasil atau menghancurkan bangsa Mongol tersebut, pada masa ini dikenal dengan masa keemasan, di mana ilmu hadis telah dibukukan sekalipun masih dalam bentuk terpisah-pisah. Ilmu hadis sudah terklasifikasikan secara tersendiri dan menjadi satu disiplin ilmu yang independen. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.